warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Puji Saputra dari Program Teknik Industri tahun 2016 dengan NIM 163700108 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Teknopreneur 2, yaitu dengan tema penentuan sumber daya yang digunakan dalam Teknopreneur berdasarkan data relevan. Menurut Hartono tahun 2011, Teknopreneur adalah wujud di mana seseorang pengusaha yang memadukan antara usahanya dengan kemajuan teknologi untuk dapat bersaing dalam berwirausaha. Untuk itu, Teknopreneur sebagai usaha adalah pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat, yaitu untuk dijadikan sebagai peluang usaha dapat menjadi alternatif yang ditawarkan untuk menekankan angka pengangguran di Indonesia. Kebutuhan akan wirausahawan yang mumpuni menggunakan teknologi sebagai pendongkrak usahanya pun semakin meningkat, termasuk di dalamnya perkembangan pertumbuhan para pelaku digital teknopreneur di Indonesia yang juga turut berkembang. Hal ini ditandai dari banyaknya penemuan atau inovasi baru yang diciptakan oleh para pelaku digital teknopreneur. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu didukung oleh institusi pendidikan tinggi sebagai pendidik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sekarang ini, perguruan tinggi semakin dituntut untuk mempersiapkan para mahasiswa dan lulusannya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain menciptakan ilmu pengetahuan inovatif, adaptif, kompetitif sebagai konsep utama, yaitu daya saing dan pembangunan bangsa di era revolusi industri. Dengan kekuatan analisis, pengembangan teknologi, dan kecepatan penguasaan informasi, perguruan tinggi dapat mendorong tumbuhnya teknopreneur, yaitu menciptakan seorang entrepreneur yang menggunakan teknologi untuk mentransformasikan bahan bernilai relatif rendah menjadi produk bernilai tinggi. Hal ini sangat strategis karena cepatnya perkembangan teknologi dan terbukanya arus informasi yang menyebabkan konsumen menuntut produk berkualitas. Siklus hidup produk semakin pendek. Hanya produk penuh inovasi yang akan bertahan dan berkembang. Sangat disayangkan, selama ini banyak perguruan tinggi Indonesia memiliki proses pendidikan yang terbatas, mencetak lulusan profesional atau pencari pekerja. Karena itu perlu reorientasi pendidikan untuk menumbuhkan teknopreneur melalui integrasi proses akademik dan non-akademik. Inovasi dosen dan mahasiswa, budaya inovasi mutlak ditumbuhkan melalui proses belajar mengajar dan kurikulum yang memadai. Mahasiswa hanya mampu berinovasi jika diberi kesempatan. Saat ini banyak mahasiswa dan dosen bidang inovasi, namun semuanya masih berskala laboratorium dan belum siap dikomersialkan. Kemampuan pemuda dalam berinovasi akan menjadi kurang sempurna apabila tidak dikemas dengan kemampuan bisnis yang berdasarkan atas pemahaman mengenai identifikasi kebutuhan masyarakat, mampu menyentuh lapisan paling bawah dalam tatanan masyarakat sehingga menciptakan konsep teknopreneurship yang akan menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemuda sebagai aktor utama teknopreneurship mutlak mempunyai modal seperti kebenaran, pengetahuan, kecerdikan dan ketekunan, serta keterampilan dan juga pengalaman. Namun hal yang paling mendasar yakni mengubah cara pandang atau mindset pemuda menjadi teknopreneurship mindset, yakni cara pandang menjadi penyedia lapangan pekerja dengan memanfaatkan sumber daya iptek. Untuk membangun bisnis berbasis teknologi atau teknopreneur, kita butuh minimal 3 orang, yakni hacker, hipster, dan hustler. Apa itu hustler? Hustler adalah dalam dunia teknopreneur, posisi ini disebut sebagai pemimpin atau CEO sebuah perusahaan, sehingga ia menjadi bagian penting dari keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, seorang hustler tuntut dapat menjadi ide ke investor, melakukan pitching produk ke konsumen,
membentuk networking sehingga fokus pada masalah manajemen perusahaan. Untuk hipster, salah satu pembeda utama di dunia teknologi dewasa ini adalah desain. Jadi tak heran bila sebuah teknopreneur membutuhkan seorang kreatif dan memiliki passion di bidang desain yang dikenal dengan sebutan hipster. Seorang hipster harus memiliki cita rasa yang baik sehingga mampu menciptakan usahanya sebagai sebuah brand yang bagus sekaligus mengemas tampilan website atau aplikasi brand lebih user friendly. Hacker terakhir adalah hacker, yaitu seorang yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi. Seorang hacker harus memiliki keterampilan dasar dunia programming atau coding, baik mengenai teknologi yang diinginkan pelanggan hingga membuat platform yang tujuannya untuk mengembangkan bisnis. Sebenarnya ada beberapa perusahaan sukses hanya dengan mengandalkan solo founder. Namun, jarang sekali ada orang yang memiliki ketiga kemampuan tersebut sekaligus. Oleh karena itu, kehadiran hipster, hustler, dan hacker itu penting dalam membangun usaha dengan basis digital atau yang disebut technopreneur. Sekian, kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.